Bab 17. Setibanya di rumah sakit, Renata segera ditangani oleh petugas medis. Dokter mengatakan jika asam lambung yang diderita Renata kambuh. Renata pun harus diopname untuk beberapa hari. Kalian pulang saja, biar Renata ibu yang jaga, ujar ibu setelah Renata dipindahkan ke ruang rawat inap. Tidak, biar saya yang jaga Renata, balas Setia. Masih tampak raut kecemasan di wajahnya, melihat Renata yang terbaring lemah di bangsal rumah sakit. Setia, kamu jaga Sasi saja, keadaan istrimu juga sedang tidak sehat, pinta ibu menatap heran. Menantunya yang terlihat lebih mengkhawatirkan Renata daripada istrinya sendiri. Setia pun dengan menurut. Dengan berat hati ia meninggalkan rumah sakit, dan kembali ke rumah bersama Sasi. Sesampainya di rumah, Sasi segera masuk ke kamarnya, menyandarkan kepalanya di yang masih pusing di ranjang. Sasi, panggil Setia berjalan menghampiri Sasi. Sasi, tolong bilang pada ibu biar aku saja yang menemani Renata di rumah sakit. Aku mencemaskannya. Sasi yang masih memijat pelan pelipisnya, spontan mendongkak melihat Setia yang berdiri di hadapannya, mengucapkan hal tersebut dengan lantangnya. Aku juga sedang sakit, Mas. Kamu tidak mencemaskanku. Sasi menatap penuh kecewa suaminya itu. Seharusnya kamu sadar aku lebih mencintai Renata, jadi jelas aku lebih mencemaskannya. Setia justru membalasnya dengan ucapan yang lebih menyakitkan. Cepat hubungi ibumu, pinta Setia kembali. Tidak, aku tidak mau, tegas Sasi. Kamu masih menjadi suamiku, Mas. Kamu seharusnya di sini bersamaku. Aku tidak akan mengizinkanmu dengan Kak Rena. Dengan suara yang bergetar Sasi berujar. Setia justru tersenyum kecut. Aku memang suamimu, tapi hatiku sepenuhnya milik Renata. Setia membalas tatapan tajam Sasi, lalu keluar kamar, membanting pintu dengan kesal. Sasi hanya dapat terduduk lesu di tepi ranjang, air matanya kembali terjatuh. Setia benar-benar sudah tidak mencintainya lagi. Tapi bagaimana dengan perasaannya yang tetap ingin mempertahankan bahtera rumah tangganya? Sasi kembali menangis terisak, dirundung dilema. Malam itu Sasi tidak juga bisa memejamkan matanya. Setia tidak juga masuk ke kamar. Tengah malam Sasi keluar dari kamarnya. Indera pendengarannya mendengar suara dari ruang tengah. Tampak Setia yang tengah bervideo call dengan seseorang. Sasi mengintip, terlihat wajah Renata di layar ponsel Setia. Mereka mengobrol mesra. Setia terus mengatakan jika dirinya sangat mencemaskan Renata, membuat perasaan Sasi kembali tersayat. Tidak lama kemudian Setia menutup teleponnya. Ia berbalik badan, melihat Sasi yang berdiri tidak jauh darinya. Setia yakin Sasi mendengar percakapannya dengan Renata barusan. Lebih baik kamu lepaskan aku, Sasi. Jangan menyakiti dirimu sendiri, ujar Setia seraya berlalu pergi. Sasi tidak bisa lagi membendung air matanya. Pagi itu setelah Setia pergi ke kampus, Sasi bergegas menuju rumah sakit, bergantian menjaga Renata di rumah sakit dengan sang ibu. Bu, Sasi, sudah datang nak. Kamu sudah baikan. Ibu berdiri dari duduknya, melihat Sasi yang baru masuk ke ruangan. Aku sudah baikan, Bu. Ibu pulang saja, biar aku yang menjaga Kak Renata, pinta Sasi. Melihat wajah lelah sang ibu, kamu benar-benar sudah baikan. Menatap wajah Sasi yang masih pucat dengan mata yang sembab. Aku sudah baikan, Bu. Sasi meyakinkan. Ya sudah, ibu pulang dulu ya. Ibu pun meninggalkan ruangan tersebut. Sasi menyeret kursi tunggal lalu duduk di dekat sisi ranjang. Sedangkan Renata sedari tadi hanya memalingkan wajahnya. Sasi tidak mengerti dengan sikap kakaknya itu. Padahal jelas ia pihak yang tersakiti. Selamat siang. Seorang perawat wanita masuk ke ruangan, memecah keheningan di antara mereka. Ini makan siangnya. Dimakan ya. Perawat itu meletakkan nampan yang dibawanya di atas nakas. Terima kasih Sus. Permisi. Perawat itu pun keluar dari ruangan. Sasi meraih makanan tersebut. Dimakan dulu Kak, ujar Sasi pada Renata yang masih memalingkan wajahnya. Renata menoleh. Sasi, kamu sudah tahu semuanya kan?
Kenapa kamu masih bertahan dengan setia? Renata menatap Sasi tidak mengerti, berpikir Sasi akan langsung menceraikan Setia jika sudah tahu semuanya. Tapi Sasi justru memilih bertahan. Kakak ingin aku mengakhiri semuanya. Sasi balik bertanya, menatap Renata penuh kecewa. Kamu akan terus menyakiti dirimu sendiri jika seperti ini. Sasi tersenyum getir. Ucapan Renata persis seperti yang dikatakan Setia. Mereka benar-benar ingin menyingkirkannya. Bukankah seharusnya kakak yang berhenti menyakitiku, berhenti berhubungan dengan suamiku? Pernyataan menohok Sasi membuat Renata terdiam. Tinggalkan Setia kak, aku mohon. Dengan sudut mata yang sudah memohon Sasi mengiba, meraih punggung tangan Renata. Dulu Renata lah yang paling tidak bisa melihatnya menangis jika berebut mainan. Renata selalu yang mengalah. Kali ini Sasi pun berharap hal yang sama, berharap Renata akan mengalah, meninggalkan Setia. Dengan gitu ia akan bisa mendapatkan cinta suaminya kembali. Bukankah sejak dulu kakak yang selalu mengalah padaku, kakak yang tidak pernah bisa melihatku menangis? Kali ini aku mohon kakak melakukan hal yang sama. Sasi kembali mengiba. Renata hanya menatapnya tanpa menjawab. Jika saja waktu bisa diputar, jika saja aku tahu Setia pria yang kakak cintai, mungkin aku pun tidak akan mencintainya, bahkan tidak akan menikah dengannya. Tapi saat ini aku sudah mencintai Mas Setia. Aku tidak bisa melepaskan suamiku gitu saja, ujar Sasi berurai air mata. Renata menepis tangan Sasi. Sasi, aku bukan anak kecil lagi. Aku juga tidak bisa selalu mengalah untukmu. Aku mencintai Setia. Bahkan sebelum kamu mengenalnya, aku sudah lebih dulu mencintainya. Perkataan Renata yang justru memojokkannya semakin membuat Sasi sesak. Kenapa Renata tidak juga mengerti posisinya? Aku tidak meninggalkan Setia. Tidak akan. Renata menegaskan ucapannya. Renata benar-benar berubah menjadi sosok kakak yang tidak Sasi kenal. Tidak lagi memikirkan perasaannya. Pintu ruangan itu terbuka. Sasi buru-buru menghapus air matanya. Ibu, Mas Setia. Sasi menoleh, melihat ibu yang kembali masuk ke ruangan bersama Setia. Ibu tadi bertemu Setia. Ibu lupa bawa pakaian kotor ibu. Jelas ibu mengambil paper bag yang berisi pakaiannya. Renata, bagaimana keadaanmu? Tanya Setia. Tatapan matanya tetap sama, penuh rasa khawatir. Sudah lebih baik. Renata tersenyum. Bu, sepertinya kepalaku pusing. Aku ingin pulang saja dengan ibu. Sasi berdiri dari duduknya. Tidak kuat lagi melihat dua insan yang terang-terangan menunjukkan rasa cinta mereka. Ibu kan sudah bilang kamu istirahat saja di rumah. Ya sudah, kamu pulang dengan ibu ya nak. Tutur lembut ibu. Renata, kamu istirahat ya, biar Setia yang jaga kamu. Nanti sore ibu kesini lagi. Ya, biar Renata saya yang jaga bu. Sasi, kamu istirahat saja di rumah, balas Setia. Ayo bu, kita pulang. Sasi mengerti itu yang mereka inginkan. Sasi meraih lengan sang ibu dan keluar dari ruangan tersebut, membiarkan